Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Mari merenungkan bersama saya Bob Tivens Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan melalui firman yang kami renungkan ini. Demi Kristus. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita mengerti, Paulus sudah menyatakan di awal bahwa Injil ini menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Injil ini menyatakan kebenaran Allah yang diterima oleh iman kita. Kita sebagai orang Kristen bukanlah orang yang meyakini bahwa hidup kita ini baik, berkenan kepada Tuhan karena kemampuan kita sendiri. Tidak, justru Injil menyingkapkan kepada kita bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Anda dan saya adalah orang yang membuat Yesus Kristus mati di salib. Ada satu kalimat yang sangat baik dari teolog di abad pertengahan. Ada mengatakan begini, abad 18 ya. Satu-satunya kontribusi yang Anda dan saya berikan di dalam penyelamatan Yesus Kristus adalah dosa-dosa Anda dan saya. Artinya, kita ini murni diselamatkan itu karena Tuhan. Tidak ada satupun kontribusi selain daripada dosa-dosa kita. Itu kenapa ketika kebenaran Allah dinyatakan, maka kita menerimanya dengan iman. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita percaya kepada Tuhan. Karena benar, orang benar itu hidup oleh iman. Ketika Anda dan saya melakukan ibadah kita kepada Tuhan dan kita berpikir bahwa karena apa yang saya lakukan ini, maka Tuhan itu senang dengan saya, maka mari kita jangan lagi memikirkan hal itu. Karena orang Kristen adalah orang yang menyadari bahwa tidak ada apapun yang bisa dia lakukan untuk bisa diterima oleh Allah kecuali di dalam darah salib Kristus, kecuali di dalam jasa-jasa dari penebusan Yesus Kristus. Itu sebab dia menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus untuk dimiliki, untuk dikuduskan, untuk dibenarkan. Karena orang Kristen menyadari bahwa hidupnya tidak mungkin benar tanpa dibenarkan oleh Tuhan. Hidupnya tidak mungkin saleh tanpa disalehkan oleh Tuhan. Hidupnya tidak mungkin kudus tanpa dikuduskan oleh Tuhan. Karena semua ini adalah campur tangan Tuhan. Semua ini adalah energi, adalah berkat, adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya orang Kristen menjalani ibadahnya mengandalkan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sehingga ketika semakin hari bertolak dari iman kepada iman, orang Kristen itu dibenarkan. Hidup orang yang benar itu hidup oleh iman, percaya bahwa semakin hari hidup saya semakin dikuduskan, semakin dibenarkan, semakin disucikan, semakin disalehkan. Kenapa? Karena Allah mengasihi saya semata-mata karena Dia kasihan sama saya. Dia berbelas kasihan. Dia sudah menebus saya karena kematian anaknya Yesus Kristus. Dengan demikian Injil menyingkapkan pada kita betapa bobroknya manusia, sehingga kita manusia yang bobrok ini membutuhkan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Dan karenanya, karena Allah penuh dengan belas kasihan, kita boleh datang dan meyakini dalam iman kita bahwa Dia menerima kita. Menerima kita karena Dia mengasihi kita, karena Yesus sudah mati untuk kita, supaya kita boleh dikuduskan, dibenarkan, dan disalehkan
bagi kemuliaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu yang terus menguduskan kami bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus. Amin. Kiranya sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.